Alkisah, di sebuah daerah di Bengkulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kutai Rukam yang dipimpin oleh Raja Bikau Bermano. Raja Bikau Bermano mempunyai 8 orang putra. Pada sewaktu-waktu, Raja Bikau Bermano melangsungkan upacara perkawinan putranya yang bernama Gajah Meram dengan seorang putri dari kerajaan Sukanegeri yang bernama Putri Jinggai. Hati-hati Adinda, jalannya licin. Apakah perlu Kakanda menggendong Adinda? Iya Kanda, tak perlulah Kanda, Dinda masih bisa. Di sinilah tempat ritual pemandian kita, Adinda. Mulanya, pelaksanaan upacara tersebut berjalan dengan lancar. Namun, ketika Gajah Meram bersama calon istrinya sedang melakukan upacara prosesi mandi bersama di tempat permandian Aket yang berada di Danau Tes, tiba-tiba keduanya menghilang. Tidak seorang pun yang tahu kemana hilangnya pasangan itu. Kenapa ya tidak terdengar desas-desus suara Baginda ya? Bahkan percikan air pun tidak terdengar. Iya, coba kau intip. Enak saja, nanti saya yang dihukum, kalian enak madar. Oh tidak, Pangeran dan Putri tidak ada di pemandian, mereka hilang. Ya, mereka tidak ada. Ampun Baginda, kami tidak menemukan putra mahkota dan Putri Jinggai. Apa katamu? Benar Baginda, kami sudah mencarinya di sekitaran Batu Bandung dan Batu Kuning, tetapi kami tidak menemukan mereka. Kira-kira kemana perginya mereka? Ampun Baginda, kami juga tidak tahu. Sabar Rajaku sayang, mudah-mudahan Pangeran Gajah Meram dan istrinya mudah ditemukan. Berdoa saja kepada Yang Maha Kuasa. Ulu Balang, kumpulkan seluruh warga istana sekarang juga. Siap Baginda. Setelah Raja memerintahkan Hulu Balang, rakyat pun berkumpul di taman istana. Wahai rakyatku, apakah di antara kalian ada yang melihat putra dan calon menantuku? Saat Raja bertanya, semua rakyat hanya bisa diam. Hormat hamba Baginda, jika diizinkan hamba ingin mengatakan sesuatu. Apakah itu Tuntuai? Apakah kamu mengetahui keberadaan putra dan putri Jinggai? Ampun Baginda, setahu hamba dikisahkan ada seorang ratu ular yang bertahta di bawah Danau Tes. Ratu ular itu sangat sakti, tapi licik, kejam, dan suka mengganggu pengantin yang sedang mandi di Danau Tes. Apakah benar apa yang kamu katakan itu, Tuntuai? Benar, Baginda. Kalau begitu, kita harus segera menyelamatkan putra dan calon menantuku. Kita tidak boleh terlarut dalam kesedihan ini. Tapi bagaimana caranya Baginda? Ampun, ayah Anda. Ada apa putraku? Izinkanlah Ananda pergi membebaskan abang dan istrinya. Apakah Nanda sanggup melawan ratu ular itu? Sanggup, ayah Anda. Apa yang akan kamu lakukan putraku? Abangmu saja yang sudah dewasa tidak mampu untuk melawan ratu ular itu. Ampun, ayah Anda dan ibunda. Ananda ingin bercerita kepada ayah Anda, ibunda, dan seluruh yang hadir di sini. Sebenarnya, sejak umur 10 tahun, hampir setiap malam Ananda bermimpi didatangi oleh seorang kakek yang mengajari Ananda ilmu Saat kesaktian. mendengar cerita dari Gajah Merik, semua rakyat pun tercengang. Tapi benarkah apa yang kamu katakan itu putraku? Benar, ayah Anda. Baiklah, besok kamu boleh pergi untuk membebaskan abangmu dan calon istrinya. Tapi dengan satu syarat, kamu harus bertapa di Bandar Agung untuk mendapatkan senjata pusaka. Baik, ayah Anda. Setelah mendapatkan izin dari ayahanda,
Gajah Merik bergegas untuk bertapa di Bandar Agung. Setelah 7 hari 7 malam bertapa, Gajah Merik mendapatkan senjata pusaka dan langsung bergegas untuk menyelamatkan abangnya yaitu Gajah Meram. Hai manusia, kamu siapa? Berani sekali kau masuk ke sini. Saya Gajah Merik, hendak membebaskan abangku. Kamu tidak boleh masuk. Ah, Ada Gajah Merik. Jangan banyak ngomong, langsung serang saja. Serbu! Hei Ratu Ular, keluarlah jika kau berani. Iya, hebat sekali kau bisa mengalahkan seluruh pasukanku. Siapa namamu dan apa maumu? Aku, Gajah Merik, anak dari Raja Bikau Bermano, dari kerajaan Kutai Rukem. Bebaskan abangku dan istrinya. Lepaskan abangmu, anak manusia, anak cebol. Atau akan kumusnahkan istana ini. Yang pertama, kau harus menghidupi seluruh pasukanku. Dan yang kedua, kau harus mengalahkan diriku. Sungguh hebat kau anak manusia. Kau berhasil menghidupi seluruh pasukanku. Sekarang lawan aku. Baiklah, jika itu maumu. Majulah kau wahai iblis. Hei, maju kau. Berani sekali kau ya. Hukuman terakhir kan hidupnya kan? Setelah mengalahkan Ratu Ular, Gajah Merik pun berhasil membawa abang dan calon istrinya pulang ke istana. Bagaimana keadaanmu anakku? Apa keadaan terluka? Aku tidak apa-apa. Besok kamu akan dilantik menjadi raja. Sepertinya aku tidak pantas mendapatkan tahta itu, ayahandaku. Aku menyarankan supaya adikku Gajah Merik saja yang mendapatkan tahta itu. Baiklah. Apakah kamu bersedia, Nandaku? Aku bersedia, ayahanda. Tapi aku ada satu permintaan. Nana ingin Ratu Ular beserta pasukannya menjadi hulu balang di istana ini. Baiklah, Nandaku, jika itu maumu. Oke teman-teman, dari legenda tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh meremehkan orang lain dan juga kita juga tidak boleh menanamkan dendam, baik mereka itu lebih kecil dari kita maupun mereka juga tidak sekuat kita. Izinkanlah Ananda pergi membebaskan abang dan istrinya. Wahai rakyatku, apakah di antara kalian ada yang melihat putra dan calon menantuku? Rasa tidak. Ceritanya Pak. Yang kita tahu tanda tangan. Ulu balang, kumpulkan seluruh warga istana sekarang juga. Terima kasih. Sama-sama. Enggak. Apa katamu? Apakah Nanda sanggup melawan Ratu Ular itu? Sanggup? B3. Cek, dua-duanya benar. Di sini tempat pemandian. Oke, satu. Tidak sopan kau, kan orang hilang lo. Satu. Dari Raja Bikau Bermano dari kerajaan Kute. Tidak. Ayo WhatsApp.
kece seger. Kali ini kita ada berani Danau Pincung main salah bro. Danau tes. Bebaskan putra saya tapi dengan satu syarat. Kamu harus bertapa di Bandar Agung untuk mendapatkan senjata pusaka. Paham? Iya Kanda, tidaklah usah Kanda. Ampun ayahanda. Ayahanda, Ananda ingin ratu ular beserta pasukannya menjadi hulu balang di istana ini. Ular tersebut dipercayai oleh masyarakat Lebong sebagai penunggu danau tes. Aku gajah. Kalau Woi, kan jangan gue tai misalnya aku gajah. Oke guys. Halo. Lai batak sudah. Lai batak sudah sampai. Oh, prajurit lagi sudah tulah cukup nih kok. Orang dari situ aja. Kenapa tidak dengar desas-desus mereka? Orang mandi di mana, oi? Hai. Hai. Udah fokus. Tidak dengar. Kenapa tidak? Ananda lupa. Ananda ingin Ayahanda. salah satu dua Handa Bunda Handa. baik lah 1 2 Ayahanda, Ananda ingin depan batu ngobrol. Siko aja. Kok ditekan ngerekamnya? Hati-hati Adinda, jalannya licin. Apakah perlu Kakanda menggendong Adinda? Ngobrol. Apa kita ngobrol apa? Di siko depan batu, ayo. Bagaimana keadaanmu anakku? Apakah ada terluka? Bagaimana keadaanmu? Izinkanlah hamba. hebat sekali kau bisa mengalahkan seluruh pasukan siapa namamu dan apa maumu. Ular itu ular tersebut dipercayai. Apakah Ananda sanggup melawan ratu ular itu? Apakah Ananda sanggup melawan ratu ular itu? Tidak ditekan, cuma bisa sekali kan? Iya. Wih, gelap sih aja. Itulah, mana nak jika meneranginnya tuh? Kanan kiri. Biarlah. Oh iya, auto. Tidak mau nolak. Oh, itu ibu malu lah. Jadi kok aja itu. Ya, lebih baik adikku Gajah Maringku. Iya. Raja dan ratu ular. Di sana ada gajah merik sama gajah meram dan putri Jinggai. Ya, prajurit.